Pemirsa, sosok ibu merupakan guru pertama bagi anak, mulai dari kandungan hingga sang anak melangkah menjadi bagian dari masyarakat. Begitu pentingnya peran ibu dalam membentuk karakter sang anak, bahkan di tengah tuntutan untuk dapat juga berperan di tengah masyarakat baik dalam karir maupun dalam kehidupan berbangsa. Untuk membahas pentingnya peran ibu dan juga pembangunan karakter bangsa, kita akan berbincang dengan Wakil Ketua MPR RI, Ibu Lestari Murdiat, yang akrab dengan panggilan Ibu Reri. Selamat pagi, Bu Reri. Selamat pagi, apa kabar? Baik sekali Bu Reri. Tentunya sebelum kita memulai dialog kita pagi hari ini, ingin mengucapkan juga selamat Hari Ibu untuk Ibu Reri. Iya, selamat Hari Ibu buat semua ibu bangsa juga. Baik. Ya, Ibu Reri, kalau kita melihat begitu kompleks peran perempuan saat ini, ada yang juga tidak hanya menjadi seorang ibu, tapi juga harus bergelut dengan kesibukan di luar perannya di lingkungan keluarga, mungkin sebagai pekerja, pebisnis, atau bahkan seperti ibu, pejabat publik begitu. Apa yang Anda maknai, Bu Reri, menjadi ibu, tapi juga sekaligus menjadi pejabat publik? Iya. Terima kasih. Tapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan bahwa Hari Ibu di Indonesia tanggal 22 Desember sebetulnya konteks dan maknanya berbeda dengan apa yang kita kenal sebagai Mother's Day. Hari Ibu sebetulnya adalah hari yang diperingati untuk menandai sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di tahun 1928. Jadi saat itu perempuan dari seluruh Indonesia, ya belum ada Indonesia waktu itu ya, berkumpul menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta. Jadi Hari Ibu sebetulnya adalah sebuah peringatan yang dimaknai sebagai kebangkitan perempuan Indonesia. Jadi itu yang sebetulnya mesti kita garis bawahi dan kita ingat bahwa di sini di tanggal 22 Desember kita para perempuan Indonesia, para ibu bangsa ya tentunya ya, di sini kawan-kawan dari Kowani biasa menyebut ibu bangsa, saya kalau boleh menyetir, kembali mengingat bagaimana para perempuan mengambil peran pada waktu itu di dalam perjuangan, dalam merebut kemerdekaan. Dan kalau kita letakkan pada konteks ini tentu adalah bagaimana para perempuan Indonesia dapat kemudian melihat lagi apa yang dilakukan para pendahulu kita pada masa lalu dan mengambil pelajaran, memberikan sumbangsih dan kontribusinya terhadap pembangunan dan tentunya kemajuan Indonesia. Di situ yang saya ingin menggarisbawahi peringatan Hari Ibu ini. Oke, Bu Reri, dari kacamata Bu Reri sendiri, sebenarnya seperti apa kontribusi nyata para perempuan dan juga ibu khususnya dalam pembangunan dan juga perencanaan pembangunan Indonesia ke depannya, Bu? Kalau sekarang ya sebetulnya ya, perempuan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan Indonesia. Itu sudah nyata. Dalam kehidupan sehari-hari di samping peran dan tugasnya sebagai seorang ibu ya, tentu mengemban tugas-tugas domestik yang menjadi bagian dari kesehariannya, perempuan Indonesia saat ini terlihat sudah mulai mengambil peran di banyak sektor, termasuk di sektor-sektor publik. Dan kehadiran perempuan di dalam sektor-sektor tersebut ya, baik keterlibatannya di sektor swasta, pemerintahan, atau lembaga swadaya masyarakat ya, termasuk dalam kolaborasi tri-sektor collaboration, perempuan memberikan kontribusi karena bukan hanya kemudian bisa memperjuangkan kepentingan perempuan itu sendiri, tetapi karena perempuan juga akan memiliki kemampuan dan kesempatan untuk memberikan perspektif perempuan di dalam semua pengambilan keputusan. Baik, Bu Reri, kalau dari perspektif Bu Reri sendiri, tantangan yang dihadapi di masa lalu begitu ya, ketika menjadi spirit dari Hari Ibu di Indonesia ini seperti apa, kemudian tantangannya juga di masa kini tentu ada perbedaan begitu Ibu ya. Apa kalau dari perspektif Bu Reri, apa yang lebih
harus diperjuangkan, harus dihadapi lebih lagi nih oleh kalangan perempuan dan kalangan ibu-ibu di Indonesia? Ya, kalau kita bicara konteks perempuannya itu sendiri sebetulnya ya, dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai diskusi saya juga diundang ketika diminta untuk menjadi narasumber. Saya selalu menyampaikan bahwa kita masih harus berhadapan dengan sebuah kondisi yang namanya tembok kaca, di mana perempuan sendiri, tidak semua ya, tapi ini menjadi tantangan yang harus kita pecahkan ya, masih terhubung oleh boundaries yang diciptakan oleh lingkungan, oleh budaya, oleh pemikiran-pemikiran yang menempatkan perempuan pada satu kotak yang kemudian membatasinya untuk bisa maju. Saya kira ini menjadi tantangan yang harus kita pecahkan. Contoh misalnya, bagaimana keterlibatan perempuan di dalam politik. Betul, dari waktu ke waktu terjadi tren peningkatan keterwakilan perempuan. Namun jumlah yang duduk di parlemen misalnya masih di bawah yang diharapkan, masih di bawah 30%. Demikian juga kalau kita lihat dalam perkembangannya, memang sudah mulai makin banyak perempuan menduduki posisi-posisi penting dan memiliki kewenangan sebagai pengambil keputusan ya, tapi masih menjadi tantangan buat kita semua. Dan antara lain saya rasa adalah kemauan kita bersama-sama untuk bisa memecahkan tembok kaca itu sendiri. Pemerintah sendiri ya, Indonesia sendiri masih punya juga banyak pekerjaan rumah yang berhubungan dengan perempuan, bahkan masalah perlindungan perempuan. Kita baru saja menyelesaikan RUU PKS, alhamdulillah ya, sudah menjadi undang-undang. Kita masih punya pekerjaan rumah untuk RUU perlindungan rumah tangga, di mana di situ juga banyak perempuan ya, antara lain. Kita juga masih memiliki pekerjaan terhadap perempuan dan masyarakat adat. Nah, saya kira PR perempuan ke depan, perempuan Indonesia ke depan dalam konteks bagaimana kita meneruskan perjuangan para perempuan di tahun 1928 yang telah berhasil bersama-sama bersepakat kemudian melakukan Kongres Perempuan Indonesia pada saat itu menjadi sebuah keharusan bagi kita semua. Baik, Bu Reri, di beberapa kesempatan Ibu kan pernah bilang kalau Ibu memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai 4 pilar. Sebenarnya bagaimana Bu peran-peran tersebut? Ini, saya melihat bahwa perempuan memiliki peran, kalau kita letakkan dalam konteks domestik ya, ibu sebagai peran ibu di rumah tangga, itu memiliki memiliki peran yang luar biasa, karena sebagai seorang ibu, ketika bangsa ini ya, saya bicara generasi muda ya, bangsa ya, jadi bangsa itu dimulai dari rumah dan dimulai dari seorang ibu. Ibu melahirkan anak, bagaimana cara ibu membesarkan, memang dalam hal ini bukan hanya tugas seorang ibu ya, tetapi bagaimana ibu kemudian sebagai salah satu tiang utama di dalam keluarga menanamkan pemahaman kepada anaknya untuk mengenal karakter kebangsaan dan kemudian memahami bagaimana Indonesia serta nilai-nilai yang ada di dalam ideologi kita, itu menjadi sebuah kunci. Dari keluarga yang memiliki seorang ibu yang memahami karakter kebangsaan, akan lahir anak-anak yang memiliki jiwa-jiwa yang paham terhadap nilai-nilai karakter kebangsaan kita. Oleh sebab itu, berkali-kali di dalam berbagai kesempatan, saya selalu mengajak para perempuan-perempuan untuk kembali menilik
fondasi kebangsaan kita, memahami betul bagaimana karakter kita sebagai satu bangsa, dan kemudian mampu menyampaikannya tentu dengan bahasa yang tepat ya kepada anak-anak yang dibesarkannya. Baik, Bu Reri, ada suatu realita yang ada di sekitar kita, yang misalkan ada perempuan yang baru saja menjadi seorang ibu begitu ya, karena baru saja melahirkan seorang anak. Tetapi ada cerita bahwa ada seorang ibu yang kemudian ibu baru the new mom ini kemudian merasa berat, kemudian merasa pesimis bahwa dirinya akan menjadi ibu yang baik untuk anaknya. Nah, terhadap ibu yang seperti ini, apa suara atau masukan dari Bu Reri? Iya, saya tuh sering ditanya. Ini terutama itu terjadi ibu baru ini, kalau ibu barunya aktif ya, seorang ya, ibu betul. yang aktif gitu ya, bekerja. Nah, begini, berkali-kali saya ditanya dan saya selalu memberikan jawaban ini kepada para perempuan, khususnya para perempuan muda. Jadi perempuan-perempuan muda, perempuan-perempuan Indonesia khususnya, jangan pernah takut untuk menjadi tidak sempurna. Jadi kadang-kadang kita dihadapkan, sama seperti saya, kita dihadapkan pada pilihan ketika kita memiliki kesempatan, kemampuan, dan kapasitas untuk berkarir dalam konteks dalam konteks sebagaimana kita bukan hanya sebagai ibu ya, tetapi di luar. Nah, di sini adalah sebuah pilihan. Menjadi ibu yang mendedikasikan waktu sepenuhnya bagi keluarga adalah pilihan, dan itu adalah pilihan yang mulia. Tetapi memiliki kesempatan dan kita ingin kemudian mengambil kesempatan itu bersamaan dengan kemudian kita harus membesarkan keluarga juga sebuah pilihan. Dan bagi mereka yang memilih untuk menjalani seperti saya ya, menjalani dan memilih kesempatan untuk tetap bisa berkarya, maka kita harus siap dan tidak boleh takut untuk menjadi tidak sempurna dalam kacamata budaya dan sosial. Karena biasanya yang dihadapi para perempuan-perempuan muda ini adalah, kamu gimana sih ini nggak ngurusin anak kamu lebih milih pekerjaan misalnya ya gitu. Gimana sih kamu nih anaknya di sekolah nggak dianterin, kamu malah kerja, nah misalnya. Sehingga kemudian ada suara-suara yang membuat kita menjadi bingung nih. Apakah kita kemudian kadang-kadang kemudian pikiran kita menjadi terganggu dan pada akhirnya kita tidak bisa fokus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada kita dalam konteks di luar kita sebagai ibu di rumah. Nah, untuk itu pesan dari saya, kalau memang pilihan para perempuan muda atau kita para perempuan adalah berkarya di luar rumah, maka kita juga harus siap untuk menjadi tidak sempurna, dianggap tidak sempurna sebagai ibu dalam konteks yang dipahami oleh publik. Ibu dan istri ya dalam konteks ini. Oke. Nah, Bu Reri sebagai pejabat publik, sejauh ini apakah kebijakan-kebijakan sudah dapat mewakili aspirasi perempuan dan juga ibu-ibu di masa kini? Begini, ini yang tadi di depan saya sampaikan bahwa kita masih punya banyak pekerjaan rumah ya. Ketika bicara dalam konteks perempuan, tadi saya sampaikan satu undang-undang mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sudah berhasil diselesaikan di parlemen. Tapi masih ada beberapa pekerjaan rumah, tadi saya sampaikan juga seperti RUU pekerja rumah tangga, ya, yang mana para pekerja rumah tangga sendiri kebanyakan juga mayoritas adalah perempuan. Kemudian tadi juga saya sampaikan bagaimana kemudian menempatkan perempuan di dalam perlindungan dalam konteks masyarakat adat, karena payung hukumnya masyarakat adat sendiri, undang-undang masyarakat adat sendiri belum masih belum selesai ya gitu. Dan tantangannya masih banyak, termasuk kalau kita melihat sekarang dalam perlindungan
perempuan, kesehatan ibu ya, yang saya selalu mengatakan dalam berbagai kesempatan, ibu yang sehat akan melahirkan keluarga yang sehat, akan menjadikan keluarga itu sehat. Dan kalau keluarga itu sehat, lingkungannya menjadi sehat, dan akhirnya kita menjadi bangsa yang kokoh dan kuat. Nah, bagaimana perlindungan terhadap perempuan menjadi perhatian utama, saya kira ini masih menjadi catatan bagi kita semua dan masih banyak PR ya. Di samping tadi saya sentuh rencana undang-undang. Kalau kita bicara mengenai kesehatan fisik misalnya, bagaimana perlindungan perempuan terhadap kanker serviks misalnya, kemudian terhadap kanker payudara yang menjadi pembunuh perempuan nomor 1. Belum ada kebijakan atau afirmatif yang membuat perempuan memiliki itu semua. Oke, baik. Masih banyak PR, masih banyak catatan, tapi bukan berarti kita harus pesimis. Kita harus terus optimis dan juga mendorong pemerintah untuk bisa merealisasikan dan juga memenuhi, melindungi hak-hak perempuan. Terima kasih Ibu Lestari Murdiat, Wakil Ketua MPR RI sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.